Dalam saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan, jikalau hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, baik kami menyampaikan isi hati kami, segala persoalan hidup kami, maupun ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terlebih kami ingin bergaul dengan Tuhan, maupun kami ingin mendengarkan firman Tuhan, supaya hati pikiran kami dan setiap jalan hidup kami senantiasa diluruskan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami, yaitu supaya damai, sejahtera, kasih, sukacita, supaya ada dalam hidup kami. Supaya kami melakukan kegiatan kami sehari-hari dengan ada rasa damai, dengan tenang, dengan kekuatan hikmat daripada Tuhan. Supaya yang sakit, yang punya masalah, persoalan, tantangan, diberikan kekuatan pemulihan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak lepas dari segala persoalan dan tantangan hidup. Namun kadang-kadang tantangan persoalan hidup itu kerap kali semakin banyak dan semakin berat. Bukan karena tekanan dari luar, tapi kerap kali cara kita menanggapi hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita menyikapi sesuatu kata-kata, suatu sikap, atau satu masalah, atau satu persoalan, itu menentukan menjadi besar atau kecilnya masalah. Sehingga kita tidak boleh lagi menyalahkan teman kita, orang lain, keluarga, lingkungan, cuaca. Bahkan kerap kali kita seakan-akan berkata, Tuhan, mengapa cobaan begitu berat terjadi dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan. Karena Tuhan itu setia, sehingga ketika kita mengalami pencobaan, maka Dia memberikan jalan keluar. Sebab itu saudara, bahkan Tuhan menawarkan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan di dalam kitab Mazmur, itu jelas 62 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Artinya, kalau kita memulai dengan damai sejahtera, kita sukacita dan mengucap syukur, dan kita tahu bahwa Allah itu bekerja, dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Allah peduli kepada kita, dan kita mulai mewaspadai karakter kita, terutama kita belajar menguasai diri, maka apa yang kita hadapin sehari-hari, itu akan menjadi berkat. Bahkan orang yang mendengar, orang di sekitar kita akan juga saudara menerima berkat dari kehidupan kita. Sebab hidup kita adalah berkat. Sebab itu saudara, kalau kita melihat bagaimana dalam kondisi kehidupan kita, kerap kali kita ini di akhir zaman dituntut untuk kerja yang keras, smart, fokus, dan tentunya cepat. Tapi cepat belum tentu bagus kalau tidak fokus. Fokus belum tentu tepat kalau tidak ada prioritas. Jadi ada hal tertentu yang kita fokuskan tapi bukan prioritas. Sedangkan yang prioritas kita tidak fokuskan, itu juga salah. Sehingga hari ini marilah kita bijaksana. Karena dikatakan waspadalah, ingatlah bahwa hari-hari itu jahat. Jahat artinya di sini bahwa zaman ini sudah berubah. Orang ingin menekan, ingin mengambil keuntungan, terutama dari kesalahan dan kelengahan kita. Belum iblis juga menyerang kita. Sebab itu belum nanti rasa sakit kita, tekanan stres kita, membuat kita sakit, keluarga kita sakit, tertekan, salah paham. Itu semua dari sikap kita. Sebab itu janganlah lagi kita ini, saudara, terlalu reaktif. Artinya reaktif, begitu ada orang bicara masalah, kita langsung aktif. Menahan diri, menutup diri, menyerang balik, berprasangka buruk. Tetapi kita harus proaktif. Jadi sebelum orang itu bertanya, mungkin saudara kita bisa memberikan ketenangan atau jawaban. Proaktif artinya sebelum orang minta tolong, kita sudah bisa memberikan sesuatu hal yang positif. Proaktif berarti sesuatu saudara, yaitu mungkin kita ringan tangan, ya kita mungkin rajin, kita bisa memikirkan orang lain. Proaktif berarti kita memberi hormat lebih dulu. Jangan orang beri hormat terus kita lupa, saudara. Sebab itu kalau kita lihat ada pelajaran yang di gereja yang perlu ditekankan, yaitu kembali kepada ajaran Yesus.
kembali ajaran Yesus, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Kasihlah musuhmu, artinya kita hidup kasih. Sehingga kita belajar saudara mendahului, ya, memberi hormat. Itu artinya karakter Kristus harus ada. Jika kita bergaul dengan Tuhan, tentunya sifat-sifat dan firman Tuhan itu melekat pada kita dan mengubah kebiasaan kita. Tapi kalau kita hidup selalu dalam ketegangan, tegang, takut, cemas, gitu saudara, marah, tidak ada damai, itu mendidik kita untuk menjadi orang yang reaktif, bukan proaktif. Bahkan menjadi pesimis, bukan optimis, saudara. Akhirnya kita menjadi negative thinking, bukan positive thinking. Kita menjadi kecil hati, bukan menjadi besar hati. Sebab itu memang saudara, kita di saat ini dituntut untuk menjadi dewasa rohani. Sebab itu tadi yang kita kembali uraikan, bahwa Allah Tuhan bekerja, mendekat kepada Tuhan supaya kita tenang. Pencobaan kita alami, pencobaan biasa. Tuhan akan menolong karena Dia setia, memberi jalan keluar. Tuhan mengundang, dan kekhawatiran Tuhan minta. Sehingga hidup kita kembali lagi kepada pesan. Hiduplah dalam damai sejahtera, mengucap syukur. Saudara, belajar kita hidup itu yang tenang, menguasai diri. Saya yakin sikap kita, reaksi kita, atau saudara menyikapi segala persoalan, itu akan menentukan besar kecilnya masalah atau besar kecilnya berkat yang kita hadapi. Sebab itu, jaga perkataan, jaga sikap hati kita dan hidup kita. Kembali kepada ajaran Yesus, yaitu 5 pilar di gereja. Back to Jesus teaching, dan karakter Kristus, dan belajar misi. Hidup tidak ada misi. Jadi kalau kita mau menyikapi sesuatu dengan baik, karena kita misi. Misi untuk menjadi berkat, misi untuk sebagai menjadi teladan, misi untuk mengajarkan ajaran Yesus melalui kelakuan. Dan pemuritan melalui hidup kita, memberi teladan, memuridkan orang. Dan juga diakonia kasih. Artinya kita nggak punya uang banyak, tapi kita memperhatikan orang, mendoakan orang, melayani orang, proaktif, itu sama dengan kasih. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Jika saudara membutuhkan pelayanan doa dan konseling, nanti saudara bisa hubungi nomor tertera. Tapi sebelumnya, saya ajak saudara untuk berdoa. Bagi saudara yang punya masalah, dekapkan kedatangan di dadamu. Biar damai sejahtera Tuhan turun. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Karena Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan dengan imanmu. Dalam nama Yesus jadilah sembuh, dalam nama Yesus jadilah pulih. Biar kekuatan Tuhan turun kepadamu hari ini. Biar damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Biar kekuatan Tuhan, penghiburan, senantiasa pengharapan berlimpah. Sehingga kita hidup dalam damai, ucapan syukur. Sehingga kita belajar dewasa dan menguasai diri. Sehingga kita tahu bahwa Allah Tuhan bekerja. Dan supaya kita setiap hari, kita ditolong karena Allah setia dan selalu menolong, memberkati. Segala pergumulan doamu dan pekerjaan rumah tangga, kesehatan, dalam perjodohan masa depan, yakinlah hari ini belajar untuk mengubah diri sesuai firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.